Saat seorang gadis menghadiri reuni kelas, ia terkejut saat menemukan pria yang ia taksir dan telah menghilang selama 5 tahun. Tiba-tiba muncul di ruangan mereka. Saat melihat wajah pria yang familiar itu, kenangan masa lalu terus bermunculan di benaknya. Ternyata 5 tahun yang lalu, gadis itu adalah pacar pura-puranya, pacar yang sengaja diciptakan untuk menolak para gadis lain, dengan meminta gadis itu untuk berpura-pura. Dari musim panas yang terik hingga musim dingin yang membekukan, gadis itu terus-menerus menemani pria itu selama 4 tahun penuh. Waktu yang lama bersama membuat perasaan cinta tumbuh di hati gadis itu, dan jatuh cinta pada pria itu. Tepat sebelum kelulusan, gadis itu akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya. Sudah sekian lama, aku ingin bertanya padamu, apa kamu pernah menyukaiku? Meski hanya sedikit. Sedikit saja. Tepat saat gadis itu menantikan jawaban dengan penuh harap, ia tak menyangka kata-kata pria itu bagai pedang tajam, yang menusuk hatinya begitu dalam. Aku tidak pernah menyukaimu. Urusanku bukan urusanmu. Mendengar jawaban pria itu, hati gadis itu yang membara langsung sedingin es. Saat menerima payung yang diberikannya, air mata gadis itu tak tertahankan lagi, dan akhirnya mengalir tanpa bisa dikendalikan. Saat ini, ia benar-benar mengerti apa artinya mencintai sepenuh hati namun tak mendapat balasan apapun. Begitulah, ia sendirian di jalanan yang ramai, menahan salju yang turun dengan lebatnya. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Suatu hari, saat turun dari bus, gadis itu terkejut melihat poster di halte bus adalah pria yang telah menghancurkan hatinya, dan pria itu kini telah menjadi CEO sebuah perusahaan besar. Saat gadis itu termangu, seorang teman menelepon, mendesaknya agar tidak terlambat ke reuni. Setelah menutup telepon, gadis itu bergegas pergi, tapi yang tak pernah ia duga adalah sang CEO, yang seharusnya berada di negara lain, justru muncul di acara reuni, membuat hatinya yang telah lama tertidur kembali berdebar kencang. Saat semua orang berdiri untuk bersulang, sang CEO tiba-tiba mengambil kesempatan untuk menyapa gadis itu lebih dulu. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Fu Xingjian. Dulu, aku juga pernah terpikat oleh wajah ini. Tapi itu hanyalah mimpi buruk tentang cinta yang tak terbalas. Ran, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dulu dia, demi mengejar cinta pertamanya, pergi ke Amerika selama 6 tahun. Mungkin dia sudah menikah dan punya anak. Anaknya bahkan sudah besar. Kalau aku tidak melupakannya, berarti aku yang murahan. Ting, aku ada urusan lain, jadi aku pulang duluan. Ya, aku bawa mobil. Aku antar kamu. Tidak usah, di kantorku masih ada urusan mendesak. Nanti aku pulang naik subway saja. Kalau begitu, hati-hati di jalan, Mom. Maaf. Ya, teman-teman lama sekalian, aku pulang duluan. Cepat sekali, mendadak sekali. Iya. Hati-hati di jalan. Ya, Mom, baru datang sebentar sudah pergi. Kembali ke kantor. Mom, kembali ke kantor untuk urus beberapa hal. Naik. Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Di depan sana ada stasiun subway. Aku lebih gampang naik subway. Presdirfu, perlu kita kejar. Tidak perlu. Jalan. Jalan. Linran, kamu melakukannya dengan baik. Seharusnya memang begini. Dunia kalian memang seharusnya tidak bersinggungan lagi. Sudah selarut ini, masih meminta kalian semua lembur. Kalian benar-benar bekerja keras. Lain kali, akan kutraktir kalian makan.
Tapi baru-baru ini, aku sedang mengerjakan proyek baru. Saat ini pihak sana masih dalam proses tender. Kalau misalnya proyek ini berhasil kudapatkan, maka setiap orang bonus akhir tahunnya akan kukasih 2 kali lipat. Manajer Zhou, proyek apa itu? Kalau kita dapat proyek ini, biaya pengobatan nenek tahun depan akan terjamin, dan aku tidak perlu hidup terlalu hemat lagi. Proyek dari anak perusahaan YouTube Group, sebuah perusahaan reksadana, terkait dengan analisis kuantitatif. Total anggarannya 20 juta. 20 juta. Memang pantas disebut pesanan terbesar sejauh ini. Memang hebat YouTube Group, perusahaan keuangan top di negara ini. Sekali bertindak, langsung proyek besar. Lin Ran, kamu kenapa? Ada masalah? Tidak ada apa-apa, Zhou Ji. Manajer Zhou, menurutku ini bagus. Hanya saja sekarang aku sedang sibuk dengan proyek lain. Bagaimana kalau kamu menyerahkan proyek YouTube ini kepada orang lain? Kenapa? Apa kamu takut proyek ini sulit dikerjakan? Jangan khawatir. Bos YouTube Group itu teman sekelasku waktu S2. Teman sekelas. Kalau nanti kita benar-benar menang tender, dia tidak akan mempersulitmu. Manajer Zhou, tapi apa? Sudah kubilang, kerjakan saja malam ini. Siapkan materinya dengan baik. Besok ikut aku ke YouTube. Ah. Kerja bagus, ya. Hah? Kenapa tidak bisa kuhindari, sih? Lin Ran. Sudah siap semua. Nanti tunjukkan yang terbaik. Berusahalah untuk mendapatkannya. Aku tahu. Maaf. Kami terlambat. Aduh. Di antara kita berdua, perlu seformal ini. Oh. Ini adalah tangan kananku, Lin Ran. Lin Ran, Nona Lin. Senang bertemu dengan Anda. Halo, Presdir Fu. Fu Xingjian. Apa yang mau kau lakukan? Silakan duduk. Silakan, Presdir Fu. Teman lama. Detail spesifiknya sebelumnya sudah kubicarakan denganmu. Hari ini, apakah ini kuda atau keledai? Kita lihat saja kemampuannya. Produk kami pasti akan membuat kalian puas. Baik, mari kita lihat sampelnya. Rencanaku seperti ini. Bagian pertama, aku berencana. Presdir Fu. Aku ada telepon darurat. Oh. Lin Ran juga sangat paham produknya. Kalian bicara saja dulu. Orang yang paling ingin kuhindari, justru semakin tidak bisa dihindari. Kalau dapat proyek ini, sepertinya kami akan sering bertemu. Lagi pula, sepertinya Fu Xingjian tidak terlalu berminat untuk bekerja sama. Semoga saja proyek ini gagal. Nona Lin sedang memikirkan apa? Jangan-jangan diam-diam sedang mengumpatku. Presdir Fu bercanda. Kalau begitu, mari kita mulai. Beberapa tahun telah berlalu, tapi yang masih memikirkan masa lalu, sepertinya hanya aku. Mari kita mulai. Ini adalah proyek kami. Presdir Fu, saya sudah selesai menjelaskan. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Menurutku,
Tidak ada masalah. Masalah kontrak selanjutnya akan diurus oleh Yiming. Bukankah katanya proyek ini sulit didapat? Kenapa Fu Xingjian setuju? Nona Lin, ada apa? Sepertinya mendapatkan proyek ini tidak membuatmu terlalu senang. Tentu saja tidak. Aku hanya merasa menandatangani kontrak sekarang agak terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah pesanan 20 juta. Aku tahu ada banyak perusahaan yang juga ikut tender proyek YouTube. Presdir Fu, mungkin Anda bisa melihat sampel dari perusahaan lain sebelum membuat keputusan. Lin Ran, kalau ucapanmu ini didengar oleh Zhou Su, dia pasti akan sangat marah. Punya karyawan sepertimu, sungguh keberuntungannya. Aku hanya berpikir, membandingkan dulu tidak ada ruginya. Supaya nanti setelah tanda tangan kontrak, kalian tidak punya pikiran lain. Itu, kan, membuang-buang waktu semua orang. Lin Ran, kamu ini benar-benar mengkhawatirkanku. Ya, jika ada masalah, kami akan membayar ganti rugi, bukan urusanmu. Kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak pernah menyukaimu. Urusanku, bukan urusanmu. Benar juga. Kenapa aku selalu terlalu berlebihan? Ya. Maaf, Presdir Fu, aku sudah kelewatan. Tidak, sebenarnya bukan itu maksudku, teman lama. Bagaimana? Produk kami cukup bagus, kan? Ada apa ini? Tidak, bagus sekali. Kemampuan kerja Nona Lin memang sangat luar biasa. Urusan kontrak selanjutnya akan diurus oleh Yiming. Terima kasih atas kunjungan kalian hari ini. Aku masih ada urusan, jadi tidak bisa menemani lebih lama. Presdir Fu, silakan, senang bekerja sama. Lin Ran, kemampuan kerjamu memang hebat. Aku sudah tahu, kamu pasti bisa mendapatkannya. Sebenarnya aku juga sangat terkejut bisa mendapatkannya. Kamu percaya? Aduh, kamu tidak perlu merendahkan dirimu. Oh, ya, sebentar lagi aku harus ke rumah sakit, jadi tidak bisa mengantarmu. Begini saja, kamu pulang naik taksi saja, nanti aku yang bayar. Baik. Benar saja, begitu hujan, sama sekali tidak bisa dapat taksi. Hah, tunggu sajalah. Hujan sederas apapun pasti akan reda. Presdir Fu, Nona Lin ternyata belum pergi. Sepertinya terjebak karena hujan deras. Aku antar kamu pulang. Tidak usah. Kamu yakin mau berdebat denganku di sini? Bukankah ini akan lebih mudah membuat orang lain tahu kalau kita pernah punya masa lalu? Fu Xingjian, kamu mengancamku. Hujan sudah reda. Di depan, di pintu masuk subway. Turunkan saja aku di sana. Kamu, beritahu aku alamat rumahmu. Tidak mau. Kalau begitu, ke rumahku saja. Rumahku besar sekali. Chengdong, Jin Xiu Yuan. Sudah berapa lama kerja di Xinruan? Baru saja mulai bekerja. Senang bekerja di sana. Biasa saja. Biasa saja. Berarti tidak terlalu senang. Ya, kerja. Kan, bukan hidup. Senang atau tidak. Tidak penting. Yang penting bisa menghasilkan uang. Nenekmu. Apa dia baik-baik saja? Masih baik-baik saja.
Terima kasih, Presdir Fu. Presdir Fu. Kita jalan sekarang. Mom. Pembohong kecil. Kenapa Fu Xingjian mau menambahkanku? Bahkan waktu itu pun kita tidak saling menambah teman. Fu Xingjian, sebenarnya apa maumu? Sixin. Tambah, dia pikir bisa menekanku dengan memakai nama bos. Aku akan takut. Aku tidak akan menambahkannya. Masih saja. Aku sudah kasih WeChat-mu ke Presdir Fu. Jangan lupa tambahkan dia dan jaga hubungan baik dengannya. Tidak apa-apa. Mohon bimbingannya ke depan. Masih, mohon bimbingannya. Kak Lin Ran, ya. Ku dengar kemarin kamu dan manajer Zhou pergi ke YouTube Group. Ya, Mom. Lalu, apa kamu bertemu langsung dengan Fu Xingjian? Semua orang bilang dia sangat tampan. Kemarin aku di internet menemukan fotonya. Benar-benar tampan. Bagaimana orang aslinya di dunia nyata juga setampan itu? Biasa saja. Jarang sekali ku dengar dari mulutmu, seorang pria. Biasa saja, sepertinya Presdir Fu memang sangat tampan. Nanti dia akan datang ke kantor untuk rapat. Wah, aku harus dandan yang cantik untuk bertemu dengannya. Pria sepertinya. Pasti banyak yang suka, kan? Kamu tidak takut terluka kalau tidak dicoba. Mana tahu, aku sudah pernah mencobanya. Kalau begitu, semangat ya. Presdir Fu. Presdir Fu. Manajer Zhou sudah ada di ruang rapat menunggumu. Biar kuantar Anda ke sana. Tidak perlu. Aku mau. Nona Lin yang mengantarku. Presdir Fu. Aku juga bisa. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Baiklah. Presdir Fu. Biar kuantar Anda. Silakan lewat sini. Lin Ran. Kamu sedang menyemangati orang lain untuk mengejarku. Tidak. Anda salah dengar. Lebih baik. Memang aku salah dengar. Setelah sekian lama, rasa terintimidasi dari pria ini masih sekuat dulu. Rancangan rapat kali ini, aku sangat puas. Ketulusan yang ditunjukkan Yutu juga sangat terasa. Presdir Fu. Senang bekerja sama. Oh ya, Presdir Fu. Selanjutnya, kita setidaknya akan bekerja sama selama setengah tahun. Bagaimana kalau kita makan di restoran terdekat, sekalian untuk saling mengenal dengan tim di sekitarku ini? Manajer Zhou, maaf. Presdir kami, semua orang di rapat ini. Semuanya ikut, tentu saja. Manajer Zhou, nanti aku, boleh. Lin Ran. Kamu juga ikut, ya. Lin Ran.
Kamu adalah penanggung jawab utama proyek ini. Ikutlah bersama kami. Baik. Fu Xingjian begitu sibuk. Kenapa dia setuju untuk pergi dan bahkan memaksaku untuk ikut? Toko ini, kami sering ke sini, tapi pasti tidak sesuai dengan selera utaramu. Tapi bagaimanapun juga, selamat datang dan terima kasih telah menghadiri perjamuan ini. Sudah seharusnya. Kenapa hujan lagi? Hei, Linran. Kamu naik subway tidak nyaman, kan? Aku antar kamu. Manajer Zhou tinggal di sisi barat kota. Oh, benar. Distrik Sancheng di sisi barat. Kalau begitu, biar aku yang antar Linran pulang. Lebih dekat. Itu. Ah, lagi pula. Kami, kan teman lama. Linran. Kamu dan Presdirfu teman lama. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku kira proyek ini didapat karena koneksiku. Manajer Zhou, sebenarnya aku dan Presdirfu tidak terlalu akrab. Jadi aku tidak enak menggunakan status teman sekelasnya. Ini sepenuhnya karena produk Shinruan kita yang berkualitas. Makanya kita bisa mendapatkannya. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Manajer Lin benar-benar berdedikasi. Tidak pernah lupa mempromosikan perusahaannya sendiri. Manajer Zhou punya karyawan sepertimu, sungguh keberuntungannya. Mau bagaimana lagi, karyawanku? Memang sehebat ini. Terima kasih atas pujiannya, Manajer Zhou. Presdirfu, kalau begitu, merepotkanmu untuk mengantarnya pulang. Besok-besok, ku traktir kamu kopi. Baik, aku duluan. Ya, ayo. Ayo. Manajer Lin. Naik. Tidak usah repot-repot. Presdirfu, aku naik taksi saja. Zhou Su memintaku mengantarmu pulang. Atau kamu pikir aku harus meneleponnya, memintanya untuk menjemput kamu? Baik. Duduk di depan. Barangnya terlalu banyak. Tidak praktis. Taruh barang di belakang. Orangnya duduk di depan. Cukup. Fu Xingjian. Kamu terus-menerus mendekatiku. Sebenarnya kenapa? Jangan-jangan setelah bertemu lagi, kamu tiba-tiba sadar kalau kamu menyukaiku, mau mengejarku lagi, dan menginginkanku sekali lagi.